Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ya di Sanjaikan Shop. Video kali ini saya buat video yang panjang banget. Dan kali ini buat teman-teman yang pengen mempersiapkan dulu untuk bagian dari kuotanya, nanti bisa segera disiapkan dulu ya. Soalnya kali ini kurang lebih ya seperti biasa, kita bakalan update stok dan untuk bagian dari panjang pendek videonya itu kurang lebih nanti di 1 jam. Oke, karena untuk unit-unit yang ada di kita banyak banget. Ini ada di atas. Bentar. Nah, ini ada di atas. Nanti juga bakalan saya ikutkan sedikit-sedikit untuk bagian dari update video kali ini. Oke, mari kita langsung saja untuk pembahasan di video kali ini di unit update stok kita di bulan November. Oke teman-teman, kali ini kita mulai dulu di bagian sini. Ini yang biasanya kita terakhirkan ya. Saat ini saya mau mulai dulu di bagian sini karena untuk bagian di unit-unit yang di sebelah sini itu dia harganya itu yang harga-harga murah. Bentar, kak enak banget nih. Dan untuk bagian dari PCP itu semua PCP Jawaan teman-teman. Rata-rata untuk bagian dari harganya 1 jutaan. Dan mungkin kalau teman-teman nanti pengen ambil unit yang ukuran big game, mungkin di bagian rak sini jawabannya. Oke, kali ini kita mulai dulu di bagian yang paling murah dari unit Rembol RX Monel Gen 2. Ini buat teman-teman kalau cari sebuah unit dengan harga 1 jutaan pakai tabung monel, ini unitnya bisa jadi salah satu bagian dari jawabannya. Tak lepasin untuk bagian dari peredamnya ya. Ini untuk unitnya seperti ini nanti. Ini unitnya harganya 990.000. Jadi cocok kalau teman-teman punya budget yang pas-pasan tapi pengen punya unit dengan kualitas tabung yang sudah pakai tabung-tabung dengan daya tahan angin yang gede, atau untuk bagian dari pemompaannya bisa dipompa dengan kapasitas yang tinggi. Ini salah satu contohnya. Dia pakai tabung monel, untuk ketebalan dia di 2,8, nggak sampai 3 ya. Karena harganya yang murah juga. Unit ini bisa jadi sebuah unit yang mungkin kalau teman-teman butuh banget buat senapan angin untuk jaga ladang, nanti unit ini bisa jadi salah satu solusinya. Untuk harga 990.000 itu nanti sudah termasuk kelengkapan dari kita seperti peredam, tali sandang dan lain sebagainya, oli teleskop dan pompa. Oke ya. Ini unitnya itu pakai panjang laras di 60. Kalau teman-teman pengen tahu spesifikasinya ya. Ya, panjang laras 60, pakai OD8, alurnya di alur 12. Untuk bagian dari tabung pakai OD27 bahan monel. Pengisian maksimal saya sarankan di 3.500 untuk unitnya. Untuk jumlah tembakan ini bisa biasa jadi salah satu solusi biasa jadi salah satu pertanyaan. Jumlah tembakan unit ini di 12 kali tembak, karena yang pertama dia pakai tabung monel, dan untuk tabung monel rata-rata untuk bagian dari pengeluaran anginnya memang terkenal dengan pengeluaran tabung yang gede, pengeluaran atau konsumsi anginnya gede. Untuk jumlah tembakannya di 12 kali tembak, start di angin 3.500 sampai sisa di 1.000. Oke ya. Ini untuk unitnya seperti ini, ada 2 warna sebenarnya, cuma yang satunya mulai menipis, jadi saya keluarkan dulu yang bagian warna kuning biar segera menurun juga untuk bagian dari jumlahnya. Oke, ini unitnya Rembol RX Monel Gen 2. Sebenarnya kita juga ada yang Gen 1 tapi sudah berhenti dan kita alihkan ke Gen 2 saja sekalian. Oke ya, jumlah trek ada di 2 trek. Nah, oke ya. Kita lanjut, ini untuk unitnya itu di harga yang nggak jauh-jauh sih. Untuk unitnya itu di harga 1.100.000. Unitnya itu adalah single shoot kuningan. Nah, kayak gini untuk unitnya. Ini kalau teman-teman butuh sebuah unit PCP tabung kuningan yang untuk bagian dari beratnya dia nggak terlalu berat alias ringan banget untuk unitnya, ini bisa jadi salah satu solusinya. Ini pakai tabung D22, bahannya kuningan. Terus untuk bagian dari laras pakai panjang 50 cm. Bentar. 55 cm untuk panjang larasnya. Pakai OD8, alurnya 12, dan untuk bahannya dari seamless untuk unitnya ya. Ini kalau teman-teman butuh senapan untuk penggunaan di small game, ini bisa jadi salah satu solusinya juga. Oke ya. Ini kalau buat unit kuningan, dia cocok untuk penggunaan small sampai medium dulu. Untuk penggunaan big jangan dulu ya. Oke, jumlah trek ada di penggunaan, coba bentar, agak miring ini, bentar, ambilkan yang satunya. Oh, ini ada mesinnya yang sudah dilepas dari popor. Nah, ini untuk mesinnya seperti ini teman-teman.
Jumlah trek ada di 3 kali tarikan trek untuk unitnya. Jadi kalau teman-teman butuh senapan, nah kayak gini, senapan bahan tabung kuningan dengan harga 1.100.000, unit single shoot kuningan bisa jadi salah satu solusinya. Ini kalau teman-teman pengen lihat untuk bagian dari mesinnya saja ya kayak gini. Ini untuk bagian dari serombongnya pakai putih chrome. Ukurannya ini di OD 13-an untuk bagian dari serombongnya. Oke. Kita pakai lagi di harga 1 jutaan lagi. Harga di 1.190.000. Unitnya itu di alpaka kayak gini untuk unitnya. Aku tahu gak sih? Bentar. Nah, yuk. Ini unitnya alpaka teman-teman. Salah satu unit kebanggaan juga. Salah satu unit yang bisa kita andalkan juga untuk rekomendasi sebuah pertanyaan, sebuah jawaban pertanyaan rekomendasi kalau ada yang masuk. Ini unitnya itu alpaka, dia harganya 1.190.000. Ini untuk unitnya itu mantep banget untuk bagian dari power, untuk bagian dari kualitas, di bagian bahannya bagus banget. Dia pakai tabung kuningan OD 25, terus bagian untuk panjangnya juga kelihatan panjang banget ya. Ini kurang lebih panjang di 30 sampai 35 cm. Kalau kita ngomongin untuk bagian dari panjangnya, jumlah shoot atau tembakan 20 kali tembak masih cukup banget untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan dia sudah menawarkan power dari OD tabungnya yang gede, sekalipun bahannya OD 25, dan untuk keiritan juga sudah ditawarkan di unit ini. Kalau laras dia pakai panjang 60, bahannya seamless juga, OD-nya 8, alurnya di 12. Ini kalau penggunaan seumpama teman-teman butuh pemasangan teleskop, unit ini juga sudah siap pakai penggunaan pemasangan reel dengan ukuran reel 11 untuk unitnya ya. Oke, jumlah trek unit ini ada di 3 untuk kokang model putar kayak gini. Gak berat, di 3 trek untuk unitnya. Ini bagus banget, biasa juga digunakan di penggunaan pasar ikan juga untuk unitnya. Oke, alpaka ini harganya 1.190.000 untuk harga di unitnya. Kita beralih lagi di unit yang ada di sini, masih tetap di sini. Nanti juga tak kenalin sama janda juga ya. Oke, ini untuk unitnya yaitu adalah unit Remington habis ini. Unitnya itu di Rembol RX kuningan, Rembol RX Monel gen yang ketiga. Kita ada 2 model untuk unitnya. Gen 3-nya ya. Ini model yang pertama kayak gini untuk unitnya. Model yang kedua, keliru deh, kebalik. Ini untuk generasi awalnya, model awalnya, dan ini model gubahannya. Harganya sama di 1.350.000. Nah, maaf, 1.350.000 untuk unitnya. Pakai Monel untuk tabungnya. Kalau teman-teman pengen tahu perbedaannya, yang pertama di ukurannya juga sudah beda ya. Untuk ukuran tabung ketebalan juga beda, lebih tebal yang ini daripada yang ini. Kalau ukuran tabungnya. Terus untuk pengisian juga sama, lebih kuat yang ini daripada yang ini. Kalau ini sebenarnya maksimal di 3.000. Unit yang ini, yang lama. Kalau unit yang baru ini di 3.500. Iya, masih cocok banget, masih kuat banget untuk unitnya. Penggunaan, kalau teman-teman pengen gunain di medium, gamenya, game medium, ini sudah cocok banget. Dia pakai laras panjangnya itu di panjang 60 kalau yang baru. Yang lama ini di 50 cm. Terus untuk bagian dari tabungnya pakai tabung OD27 Monel semua. Cuma untuk ukuran juga beda banget ya. Jadi untuk ketahanan anginnya juga lumayan jauh untuk bagian di keiritannya, dan juga kestabilannya juga lumayan jauh untuk perbedaannya. Kalau unit ini dia pakai chamber putus. Nah, chamber putus kayak gini yang biasanya kita sering jumpai di unit-unit gejluk ya. Kayak gejluk Blitaran, daerah Blitaran seperti Sanaji, Marsgan, Ergans kayak gitu. Ini unitnya pakai chamber putus kayak gini. Masih pemasukan single shoot, bukan magasin. Dan untuk unit ini pakai pemasukan mimis, modelnya itu yang model cowok samping untuk unitnya. Oke ya. Ini untuk harga sama di 1.350.000 untuk unitnya. Ini sudah kepasang dengan tali sandangnya, jadi sudah kelihatan banget kalau unitnya itu siap dipakai untuk penggunaan berburu burung dan berburu yang lainnya. Oke ya, unitnya seperti ini. Kita lanjut, ada Remington magazine mini Monel untuk unitnya. Paling panjang untuk bagian dari namanya juga ini. Bentar. Saya duduk saja menghemat energi. Nah, unitnya kayak gini. Kebetulan warna tinggal hitam untuk modelnya ya.
Ini unitnya itu sudah pakai tabung monel, sudah siap magazin untuk permainannya, dan untuk keawetan awet banget untuk anginnya. 25 sampai 30 tembakan. Unit ini masih bisa untuk penggunaannya ya. Untuk konsumsi angin per tembakan PSI-nya itu di 50. Nggak sampai sih, nggak sampai 50 PSI sih. Jadi untuk penggunaan unit ini tuh lebih condong ke penggunaan small sampai medium untuk unitnya. Oke ya, ini laras pakai panjang 50. OD-nya OD 8. Cuma untuk bagian dari modelnya dia kayak gede banget ya untuk bagian dari serombongnya ya. Ini untuk pengisian maksimal di 3.500 juga. Oke, ini pakai monel D27. Tebalan dia nggak sampai 3 sih kayaknya untuk unit ini. Oke, sudah siap magazin. Cuma sayangnya belum ada penggunaan di cancel kokangnya. Cuma ada satu track ya, kayak penggunaan unit-unit Moser. Kalau teman-teman tahu unit Moser OD32, OD38, OD32, OD28 ya kayak gitu. Untuk model tarikannya juga persis kayak gitu. Oke ya, unitnya kayak gini, harganya 1.350.000 juga. Sama kayak unit yang RX3 tadi. Oke. Kita masih main di sini dulu saja. Ini untuk bagian unit yang lainnya itu saya ada unit ini ada unit dari Fiber. Dari Uklik pumping ya. Nah, ini untuk unitnya itu maksimal di 10 kali pemompaan untuk unitnya. Nah, itu kalau suaranya pakai 2 kali pompa. Ini laras sudah kelihatan ya, kuningan untuk larasnya. OD-nya 8, alurnya 12, jadi untuk penggunaan cocok banget kalau teman-teman pengen cari unit laras yang awet untuk kekuatannya, terutama untuk melawan karat. Unitnya bagus banget. Ini larasnya pakai bahan kuningan, panjang di 60 cm untuk unitnya. Untuk tabung pakai OD25, bahannya baja untuk unit tabungnya ya. Pipa pompanya maaf. Dan untuk bagian dalemannya dia pakai tabung kuningan untuk unitnya. Oke, ini kalau bagian dari pengisian mimisnya, dia pakai lontok yang bisa dikeluarkan dengan model diputar kayak gini. Nah, itu bagian dari picu karena dia modelnya bullpop, ada di depan kayak gini. Ini harganya 1,4 untuk unitnya. Ini bahannya ABS ya untuk bagian dari bodinya. Jadi nanti teman-teman bisa dapetin sebuah unit yang tahan dari karat untuk bagian dari popornya ya. Oke, unitnya kayak gini. Nah, bagus banget kalau teman-teman pengen cari unit Fiber, unit Uklik pumping, terutama untuk bagian dari berat yang ringan. Unit ini jadi salah satu mungkin yang bisa teman-teman masukkan ke dalam keranjang kuning teman-teman. Nah, kayak gini ya. Ini harganya 1,4 untuk unitnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada lagi di unit PCP. Kita main ke PCP lagi. Ini untuk PCP big game. Tapi ini sudah ada pemiliknya. Punya Pak Eki untuk unitnya, nggak tahu jadi kirim kapan. Oke ya. Ini unitnya itu harganya di 165, 1.650.000. Ketebalan tabung di 3 mili lebih. Jadi otomatis untuk bagian dari pengisian anginnya nanti agak lama dikit ya. Terus untuk bagian dari kekuatan tabungnya juga bagus banget untuk unitnya. Ini kalau teman-teman butuh unit monel dengan pengisian sampai 4.000, 5.000 PSI, unit ini cocok. Ini namanya adalah unit monel PCP monel tabung gilap 5.000 PSI untuk unitnya. Cuma untuk bagian dari panjang larasnya dia yang belum sampai di panjang 70. Ini untuk panjang laras cuma di panjang 60 cm. Jadi untuk penggunaan bikin jarak jauh untuk unit ini masih kurang disarankan. Mimis yang cocok rata-rata penggunaan di 13 grain. Kalau saya biasanya pakai Hercules untuk unitnya. Kalau nggak gitu di SY18 untuk unit ini. Untuk power nggak usah diragukan lagi, dan karena powernya itu kenceng banget, dia lebih cocok penggunaan condong ke big game langsung. Jadi tidak disarankan untuk penggunaan small game, daripada nanti hewan buruannya badannya hancur, sama saja nanti kita menganiaya dia. Oke ya, ini untuk jumlah track sampai di 5 track untuk unitnya. Nggak sampai 5 deh, 1, 2, 3 ya, di 1 ya, cuma di 3 track untuk unitnya. Tapi bagus banget untuk bagian dari FPS nya. Ini FPS tembus 1000 semua untuk unit ini. Nanti kalau teman-teman pengen lihat, nanti bisa cek di video saya yang battle big game. Unit ini unit sonokeling, monel sonokeling untuk popornya, dan juga monel Morgan Classic. Itu untuk unitnya sudah kelihatan banget yang menang yang mana. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa cek di video itu. Nanti bisa dicari saja
Battle Big Game 3 unit Monel Sanjaya Gun Shop, gitu saja, nanti bakalan keluar. Oke ya, unitnya kayak gini. Ini untuk bagian dari popper mahuni ya, bagian dari tampilan juga mewah banget. Untuk bagian dari coupler, ini kalau teman-teman bosen pakai unit dengan coupler yang kelihatan banget, kelihatan terus, nanti bisa dilepas kayak gini saja. Nah, tutup loh, bagus banget ini untuk unitnya ya. Oke, untuk bagian dari penggunaan untuk pemasangan teleskop pastinya siap banget untuk unitnya. Ini pengisian di 5000, oke sih untuk unitnya. Cuma untuk bagian dari manonya kita pasangin di mano yang 5000 pas, bukan yang mano sampai 6000 ya, bukan yang mano itu ya. Oke ya, jadi untuk pengisian tetap hati-hati juga nanti. Oke, unitnya seperti ini. Ini setelan power juga ada di belakang ya, jadi nanti teman-teman bisa maksimalkan juga untuk potensi dari unit ini. Oke, 1.650.000, tinggal nanti jadi apa enggak Pak Eki ini nanti ya. Nah, oke, lanjut di unit Monel selanjutnya itu ada di unit Monel Morgan klasik, Morgan klasik nanti deh. Unit Monel ini saja dulu, Popper Jati dulu. Monel Popper Jati, dia harga itu di 1.700.000 untuk unitnya. Laras pakai panjang 70. Oh iya, teman-teman pengen lihat untuk bagian dari tampilannya versi tidak berhijabnya. Masih sengaja, ini memang saya sengaja masih hijabin kayak gini teman-teman, biar dia lebih tertutup untuk auratnya juga ya, kayak gini untuk unitnya. Bagus, cantik, dia elegan untuk bagian dari warnanya, terkesan untuk bagian dari unsur klasiknya untuk unit ini. Untuk bagian dari tabung, dia pakai Monel OD27. Pengisian nanti saran di 4000 PSI saja dulu untuk penggunaannya. Iya, sarannya di situ, soalnya untuk bagian dari tabung saya juga sebenarnya yakin untuk unit ini tuh bisa diisi tinggi, untuk dengan tekanan 4000 ke atas itu bisa. Cuma untuk bagian dari manometernya dia kepasangnya di manometer kecil untuk unitnya. Oke, untuk bagian dari laras pakai panjang 70. Terus untuk bagian dari penggunaan bahannya pakai seamless, alurnya 12, model OD-nya, ukuran OD-nya itu di OD8. Untuk bagian dari reelnya dia pakai ukuran reel 11, cocok untuk penggunaan teleskop ukuran standar untuk unitnya. Jarak jangkauan untuk penggunaan big game unit ini lebih disarankan di jarak 40 sampai 50 meter untuk penggunaan big game. Nanti bisa teman-teman maksimalkan juga untuk potensi dari unit ini. Ada di 5 track. Tuh, 2, 3, 4. Oh, ini kebetulan yang 4. Kemarin aku nemu yang 5 teman-teman. Untuk unitnya. Kalau nggak salah sudah dikirim juga sih untuk unitnya. Ini bagus banget untuk unitnya soalnya. Nah, ini kebetulan yang 4, ada 4, ada juga yang 5 track. Jadi untuk unit ini kadang-kadang konsisten di 5, kadang-kadang juga konsisten di 4, atau biasanya kita sebutnya untuk sepak bola itu inkonsisten. Oke ya, unitnya seperti ini, panjang 70 untuk bagian dari larasnya, bagus banget. Oke, penggunaan big game sudah cocok. Monel Popper Jati. Untuk bagian model Ruger, kalau teman-teman cari Ruger, nih pas di atas saya pas. Ini unitnya itu di unit Morgan A1. Morgan yang unit Morgan kita ada 3 saudara. Ada yang pakai nama A1, ada yang pakai Max, ada juga yang pakai nama klasik untuk bagian belakangannya. Ini kebetulan yang pakai A1, dia itu ciri-cirinya perbedaan A1 dengan Morgan Max. Nah, model pemasukan mimisnya masih single shot kalau yang A1. Kalau yang Max dia itu pakai model pemasukan mimis yang sudah support magazine. Oke, jadi untuk penggunaan teman-teman kalau suka dengan unit yang memang di penggunaannya itu hati-hati, atau mungkin untuk penggunaan magazine kurang suka, unit Morgan A1 ini bisa jadi sebuah unit pilihan juga. Oke ya, tabung Monel ya, untuk bagian dari ketebalan di 3 mili, model unitnya itu di model Ruger, jadi nggak ada setelan power, dan kita pakai setelan power bawaan unitnya. Laras panjang 70. Wah, alhamdulillah urus untuk unit ini. Terus untuk bagian dari penggunaan nanti teman-teman bisa gunakan di mimis 12, 13, kalau nggak gitu di 20 green untuk penggunaannya. Tergantung dengan posisi power yang ada di unitnya. Oke. Kalau yang Morgan Max dia itu harganya di 1.850.000. Kalau unit yang ini dia itu harganya di 1.750.000. Untuk unit yang Morgan A1. Oke ya, selisih 100.000 antara unit Morgan A1 dan juga Max. Atau bisa kita simpulkan untuk bagian dari harga yang single shoot dan juga yang magazine itu selisihnya 100.000. Oke. Itu tadi yang Monel.
Sekarang tak kenalin sama unit dari Greyhound. Kita masih ada satu unit Greyhound, tapi bukan Greyhound Mercury, tapi unit dari Greyhound T-Rex. Ini salah satu unit Greyhound juga yang harganya murah. Kebetulan untuk modelnya sisa yang bullpup, kerdus masih di bawah, santai. Jadi untuk bagian dari keaslian unitnya masih bisa kita jamin. Oke, ini untuk bagian dari spare partnya masih ada di dalam kerdus. Untuk bagian dari buku panduannya juga masih ada di dalam kerdus. Bahkan sponnya pun juga masih ada di dalam kerdus. Sponnya JNE tadi gini, yuk kerdus lah. Enak ya, aman ya. Untuk unitnya modelnya seperti ini. Dia untuk model Greyhound bullpup, dia itu sebenarnya tanpa tambahan peredam pun juga sudah senyap banget untuk suaranya, kayak gitu. Nah, ini tanpa peredam ini teman-teman. Soalnya dia untuk bagian dari serombong larasnya itu sudah pakai model baffle atau serombong laras yang punya fungsi tersembunyi, yaitu untuk bagian dari meredam suara dari ledakan angin yang keluar dari larasnya. Mantap jadi untuk unitnya. Dia ringan. Ini untuk beratnya itu di 2 kilo. Ya, di 2 kiloan untuk bagian dari berat unitnya. Untuk bagian dari panjang laras dia pakai 60. Laras asli dari Greyhound ya. Soalnya ini masih asli untuk unitnya, masih ori. Untuk bagian dari tabung dia pakai CC. Coupler dia lepas pasang seperti biasa umumnya Greyhound untuk unitnya ya. Ini untuk bagian dari ukuran tabungnya. Tuh kali aku. Ini untuk ukuran tabungnya itu di kurang lebih di 115 sampai 118 cc untuk unit ini. Untuk bagian dari pengisian maksimal dia pakai bar. Hitungannya nanti pakai MPa. Maksimal di 25 MPa untuk unitnya. Ya, 25 MPa untuk pengisiannya, tapi biasanya kalau kita pengisian itu di 23 MPa untuk unit ini. Oke. Terus untuk bagian dari modelnya karena dia bullpup, jadi untuk bagian dari posisi picu ada di depan. Ini untuk bagian dari kokang. Kalau teman-teman nggak pengen atau teman-teman pengen coba rasa baru dari penggunaan kokang dari unit ini, nanti bisa juga dipindah ke bagian dari sebelah kiri. Jadi untuk unit ini tuh kokangnya bisa dirubah posisinya di kiri maupun di kanan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebiasaan kita untuk penggunaan unitnya. Reel pakai ukuran 22 model Picatinny, jadi bagus banget. Nanti lebih disarankan teman-teman sekalian untuk pembelian reel mountingnya ya untuk unit ini. Ini untuk penggunaannya sudah bisa pakai magazin juga. Ini untuk single shootnya seperti ini. Oke, magazin juga masih aman di dalam kardusnya. Harga di 39. Ya, 3.900.000 untuk unit ini. Masuk ini untuk bagian dari unitnya. Greyhound yang T-Rex dan juga Mercury itu salah satu unit varian Greyhound yang juga laris di Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum punya unit ini sayang banget. Ya, perlu dipertanyakan untuk sebuah semangatnya dalam bermain senapan angin. Oke, unitnya seperti ini. Tak kenalin satu lagi di rak sini, unit kesayangan saya. Ada janda pirang dari Ultra X. Bagus banget untuk unitnya. Ini unitnya itu harganya di 5 jutaan. Ini tak tulis di layar saja ya. Dia sudah pakai plenum bawah kayak gini. Terus untuk bagian dari regulator juga sudah kepasang. Laras panjangnya ini dipanjang 60 cm. Kalau teman-teman pengen untuk bagian dari perubahan laras pengen ditambah panjang, kita ada yang laras 65. Seumpama teman-teman nanti pengen ya. Bagian dari tabung dia pakai 500 cc untuk unitnya. Cocok, sudah kepasang dengan regul pakai tabung 500 cc. Untuk jumlah tembakan nanti biasanya dapatnya itu di 50 sampai 60 kali tembak untuk unit yang modelnya seperti ini. Ada plenum, jadi untuk penggunaan kita untuk nerabas di jarak yang jauh, di jarak 60 70, 80 masih oke banget untuk unitnya. Oke, bagian dari penggunaan chambernya ini pastinya sudah full CNC dan sudah stainless juga di beberapa partnya. Ini kerasa banget untuk bagian beratnya juga. Pakai reel 22 untuk unitnya. Ini janda pirang cuma satu teman-teman, dan ini unit kesayangan saya. Kalau nanti teman-teman pengen ambil juga nggak apa-apa. Oke ya. Setelan power ada di bagian belakang kayak gini. Model power model piton cangkul. Bener ya? Cangkul piton atau piton cangkul ya modelnya ya. Itu bagian dari powernya ini. Oke, ini untuk unitnya seperti ini. Untuk bagian dari kualitas permainannya pastinya nggak usah diragukan lagi karena dia sudah full CNC dan beberapa partnya ini sudah stainless, otomatis untuk bagian dari penggunaan mantap. Oke ya. Janda pirang dari Ultra X. Nah, saya sebutnya janda pirang soalnya untuk bagian dari warnanya benar-benar menggoda. Oke ya. Sekarang kita ganti ke bagian dari rak yang selanjutnya, yang rak
rak yang biasanya kita pakai di awal video untuk update stok. Untuk raknya ada di sana, dan mari kita rubah saja untuk bagian dari posisi kita di layar video ini. Oke teman-teman, kalau kita ngomongin di bagian rak sini, di bagian ruangan sini, itu nanti ada uklik juga kayak gini, ada uklik yang sudah terpasang juga, dan nanti pastinya ada PCB. Nah kayak gini ya. Oke, kita bahas dulu di bagian dari uklik. Bentar, kita cek dulu, ada beberapa yang sudah kepasang kayak gini, dan juga yang masih dalam kardus kayak gini. Nah, kalau teman-teman pengen lihat kayak gini ya, ini juga ada. Nanti di bagian sana juga ada, tak tampilin juga nanti ya. Kita bahas uklik dulu saja, karena tadi kita sudah bahas PCB, kita kasih selang posisinya dulu. Oke teman-teman, karena untuk bagian dari video kali ini lumayan panjang, saya manfaatkan fasilitas kantor saja. Kita duduk di kursi. Untuk unit uklik kita ready mulai harga 600.000. Tapi sayangnya udah kosong yang 600.000. Kok 600, di 500.000 kita start untuk bagian dari uklik, tapi sudah kosong. Unitnya di Innova Mini. Kalau teman-teman pengen lihat untuk bagian dari modelnya, nanti bisa dicari saja di YouTube atau di Google. Unit Sharp Innova Mini. Oke ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, oke kita lanjut. Tadi agak kepotong dikit. Kita lanjut ke bagian Sharp Innova dulu ya. Untuk Sharp Innova soalnya untuk bagian dari harganya itu lumayan murah ya. Ini harga dan kualitasnya berbicara ya maksudnya. Oke, Sharp Innova salah satu unit uklik yang untuk bagian dari upgrade-nya itu orang-orang lumayan suka banget. Karena untuk bagian dari spare part-nya itu juga lumayan banyak banget di pasaran. Jadi untuk penggunaan selain harganya murah, Sharp Innova itu juga menawarkan untuk bagian dari upgrade yang untuk kita ngedapetin partnya itu juga lumayan bagus banget. Ya, dekat dengan kita. Di pasarannya itu banyak banget. Ini Sharp Innova. Sharp Innova ini untuk unitnya tidak spill yang long saja ya. Soalnya untuk bagian dari standarnya kebetulan masih ada di dalam kardus. Perbedaan antara Sharp Innova long dan juga standar itu cuma perbedaan di bagian sini. Nah, kalau yang standar, dia untuk bagian dari tampilannya itu ya gini aja. Nah, ini anggap aja untuk bagian dari yang saya tutupin pakai tangan ini sudah hilang. Oke, jadi untuk panjang larasnya itu dia selisih di 15 cm. Untuk unit Innova standar dan juga Innova long. Untuk bagian dari bahan larasnya itu dia pakai baja, alurnya di 12 juga, OD-nya 8. Dan untuk bagian dari tabungnya dia pakai ukuran 22. Bahannya baja juga, karena harganya yang murah. Oke ya. Jumlah pemompaan sebenarnya untuk maksimalnya itu di 10, tapi saya sarankan di 9 saja. Untuk ngerawat di bagian tabungnya juga, jadi dia untuk kapasitas jangka panjangnya itu juga bagus ke depannya. Oke ya. Ini untuk bagian dari chamber dia pakai ABS. Sayangnya itu. Innova itu sebenarnya bagus. Cuma bagian dari chambernya dia pakai ABS. Nah, untuk bagian dari tabungnya pun juga sebenarnya sudah apik banget. Bahasa Indonesia ini bagus banget. Tabung dalamnya ya. Tabung dalam penyimpanan pompaannya itu juga bagus banget. Cuma sayangnya untuk bagian dari chambernya ini masih baja. Kok baja? Bagian dari chambernya ini ABS. Penutupnya ini rumahan chambernya ABS. Terus untuk bagian dari ujungnya dia pakai ABS juga. Minusnya cuma di situ sih sebenarnya Innova itu. Dan untuk bagian dari sininya pun juga ABS. Oke ya. Untuk bagian dari pemompaan karena dia pakai OD22, otomatis untuk bagian dari hasil yang kita dapatkan terutama untuk ringannya dan juga beratnya itu ringan banget untuk unitnya. Ya suaranya kayak gitu. Oke ya, untuk unitnya kayak gini harganya. Kalau yang standar itu di 600, kalau yang panjang atau long kayak gini tuh dia di 650.000 untuk unitnya. Oke, kayak gini untuk unit Innovanya. Kita main cepet saja biar jadi untuk video update stok kita biar nggak terlalu panjang. Kita lanjut ke bagian dari AC atau ini ada yang standar. Nah ini teman-teman untuk bagian dari Innova yang standar tadi. Nah perbedaannya cuma gini ya, spek semuanya sama, cuma selisih di bagian tabungnya. Nah kayak gini ya, ini yang standar, yang atasnya ini yang long, selisih 15 cm soalnya untuk unitnya. Oke, kita lanjut ke bagian dari unit yang bagus juga, harganya bagus, dan untuk bagian dari bahannya yang dipakai itu juga bagus, yaitu di Innova lagi, di unit Sharp AC. Untuk unitnya kayak gini. Nah ini unitnya bagus, terutama untuk bagian dari bahannya dia kuat, kokoh,
pakai baja, full baja untuk unitnya. Kecuali tabung dalemannya dia pakai kuningan. Bagian dari pipa dia baja, OD-nya dia pakai OD 25. Terus untuk bagian dari larasnya dia pakai seamless. Bentar. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian dari shaft AC ya. Ini tadi kita belum selesai. Ya, sebenarnya kalau dikit sih teman-teman untuk bagian dari pembahasan shaft AC ini. Dia itu harganya 650.000, sama kayak shaft Innova Long. Ini soal cuma dia itu beda di bagian dari bahan dan kekuatannya. Ini untuk bagian dari chamber juga beda sih. Ini kalau chambernya dia pakai Patrian. Ini chamber Patri untuk bagian dari modelnya ya. Ini untuk bagian dari pemompaannya dia bisa sampai di pemompaan 10 kali untuk unitnya. Udah kuat, udah bagus untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman nggak perlu ragu lagi. Sekalipun untuk harganya murah, dia termasuk bagus untuk unitnya. Shaft AC. Buat bagian dari pemompaan dia juga berbobot banget. Benar-benar kerasa. Suaranya itu kayak gini. Di 4 kurang lebih tadi ya. Ini dia untuk mimis biasanya saya pakai antara 8, kalau kayak gitu di 12 paling tinggi untuk grainnya ya. Oke, ini untuk unitnya kayak gini. Nah, pemasangan teleskop nanti bisa pakai ukuran 11 untuk reelnya ya. Oke, kita lanjut untuk unit yang selanjutnya itu ini karena untuk bagian dari modelnya itu dikit ya yang sudah kepasang. Nanti mungkin beberapa saya bakal ngeluarin juga untuk bagian dari posisi unit yang masih di dalam kardus itu. Oke, kita lanjut. Sementara kita ke Barata dulu. Ini untuk unit Baratanya itu di unit Barata Long. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipanjang bentar. 1 panjang 60. Ini untuk unitnya itu yang standar untuk unit Baratanya ya. Barata ada 3 model, ada yang long dan super long untuk unitnya. Dia cuma selisih di 5 cm per model jenis panjangnya itu ya. Kalau yang standar dia itu di 60 untuk panjang larasnya. Kalau di yang long dia panjang 65, super long di panjang 70 cm. Oh iya, dan untuk bagian dari tabungnya juga beda. Semakin panjang untuk modelnya, dia juga semakin panjang juga untuk bagian dari model tabung pemompaannya ya, pipa pompaannya untuk unitnya ya. Ini kalau unit Barata, bagian dari power bagus, oke. Untuk bagian dari kekuatan popor juga bagus dan oke. Untuk bagian dari ketahanannya tuh, kalau teman-teman butuh unit dengan harga murah tapi untuk bagian dari kualitasnya bagus, Barata ini bisa jadi salah satu opsinya. Oke ya. Ini kalau Barata itu saya suka banget untuk bagian dari pemompaannya. Dia untuk pemompaannya seperti Canon untuk rasa pompanya ya. Pas waktu saya rasakan ketika pompa itu dia persis kayak unit Canon. Nah, untuk bagian dari power juga oke banget untuk unitnya. Kalau yang standar di kita itu harganya di 750 kalau nggak salah ya. Yang long di 800, super long di 850 untuk unit Barata. Oke. Produksi lokalan ya teman-teman ya untuk unit oplik-oplik kayak gini. Terus untuk bagian dari oplik yang agak murah dikit, ini untuk unitnya itu kita ada di Shaft Tiger long barrel. Nggak murah sih sebenarnya, untuk harganya 1 juta untuk unit yang ini. Ini unitnya itu long barrel pakai popor ABS ya untuk unitnya ya. Jadi untuk bagian dari kekuatan popor bagus banget, nggak usah diragukan lagi, nggak perlu ragu untuk unitnya itu gampang patah. Untuk bagian dari popornya nggak usah ragu lagi karena dia pakai popor ABS untuk unitnya. Oke, ini untuk bagian dari ukuran spesifikasi itu sebenarnya sama Tiger ya. Berarti untuk unit Tiger long yang popor kayu dan juga unit ini itu sama untuk bagian dari speknya sebenarnya ya. Ukuran pipa dia pakai ukuran pipa 22. Untuk bagian dari panjang larasnya pakai panjang laras 60 cm untuk unitnya ya. 60 cm. Ini OD larasnya itu di OD 8 dan ini untuk bagian dari serombongnya itu pakai serombong ya baja. Untuk bagian dari serombongnya. Pipa juga pakai baja. Oke ya. Untuk bagian dari Tiger terkenal untuk bagian dari kekuatan chambernya yang bagus dan juga untuk bagian dari power yang dihasilkan itu bagus. Untuk Tiger kita beda sih, ada beberapa sih. Tiger R8 ini unitnya itu modelnya bukan kayak gini, sama-sama ABS untuk bahan dari popornya. Mungkin nanti tak perlihatkan kalau ada ya untuk unitnya. Tiger R8, Tiger klasik long barrel untuk unitnya kayak gini untuk unitnya ya. Tiger klasik long barrel untuk unitnya. Nah, oke.
Untuk bagian dari chamber dia itu pakai aluminium chambernya ini, jadi kokoh, kuat, dan untuk bagian dari ketahanan dalamannya pun juga bagus untuk unitnya. Oke, lanjut. Ini ada Zafan. Nah, ini buat teman-teman, kemarin sempat ada sebuah pertanyaan unit Oclick yang bisa dibuat big game ya. Mungkin unit ini bisa dicoba sih untuk unitnya ya, dengan asal jarak nanti 10 meter dengan hewan buruannya kayak babi hutan jarak 10 meter. Juga agak lucu sih sebenarnya pakai Oclick di penggunaan big game ya. Oke, ini unitnya. Untuk penggunaan long bagus banget, untuk jarak di jarak 50 tembus. Unit ini kuat banget untuk unitnya. Zafan dia terkenal untuk bagian dari tabung penyimpaannya yang kuat, penyimpanannya yang kuat dan juga gede untuk kapasitasnya. Maksimal pompa di 40 kali untuk unit ini, dan saya sudah pernah coba sendiri. Suaranya keras, tarikan picunya berat. Oke ya, pengaruh dari posisi angin yang semakin banyak itu tadi. Ini kalau bagian dari bahan pipanya, dia itu pakai baja tapi tebal teman-teman. Oh maaf, kuningan untuk bagian dari pipanya. Ini bahannya itu kuningan untuk pipanya, terus untuk bagian dari ketebalan juga bagus banget ini. Ini di 2 mili, 2 mili lebih, dikit sih 0, mungkin ya untuk unitnya. Bagus banget untuk Zafan ini. Untuk bagian dari OD tabungnya dia pakai OD tabung 25. Tabung pipa pompa. Dan untuk bagian dari stangnya, kalau di pemompaan 1 sampai 5 mah nggak kerasa sih untuk unitnya. Nah, kayak gini. Dia semakin banyak posisi kita mompanya, nanti juga semakin kenceng. Modelnya seperti ini. Zafan ada 2 model. Tak ulangi. Mungkin nanti tadi tabrakan sama suara ini tadi ya. Zafan dia itu ada 2 model, pompa bawah kayak gini, ada juga yang pompa samping. Jadi kayak gini. Untuk unitnya. Nah, yang pompa samping itu harganya di 1.100.000 untuk unit Zafan pompa samping. Kalau yang pompa bawah ini harganya di 900.000. Tapi posisi yang pumping di kita kebetulan lagi kosong, jadi mungkin nanti lebih diarahkan ke Zafan yang pompa bawah kayak gini. Bagian dari panjang laras dia panjang. Ini unit Oclick paling panjang ya Zafan ini teman-teman. Ini untuk panjang larasnya itu kurang lebih di 70. Iya, 70 cm. Dia bisa kita adu untuk panjang larasnya dengan Barata super long tadi. Oke, ini model long ya. Memang modelnya seperti ini sih untuk Zafan ini. Untuk bagian dari laras dia pakai seamless. Ya sayangnya cuma seamless. Kalau bayangkan kalau unit Zafan itu pakai laras kuningan itu udah bagus. Untuk bagian dari kekuatan pompa juga bagus. Ya, dia mungkin bisa jadi salah satu Oclick dengan tier yang bisa dikatakan tier untuk tier agak susah ya dicerna ya. Untuk bagian dari tingkatannya itu tingkatan-tingkatan kelas tinggi untuk unit Zafan kayak gini. Seumpama untuk bagian dari larasnya itu dia pakai kuningan. Oke ya. Untuk bagian dari depan sudah ada cincinnya juga. Nah, ini ada cincin laras. Ini untuk pembukaannya. Agak berat, nggak usah kita buka daripada nanti lama untuk videonya. Untuk bagian dari posisi model popornya, dia model tombol kayak gini. Nah, oke ya. Sebenarnya popor antara Zafan pompa bawah dan pompa samping bedanya jauh banget. Untuk yang pompa samping dia itu lebih ada bermotifnya lagi. Untuk bagian dari bagian model popornya ya. Ini 900.000 untuk Zafan yang ini, yang pompa bawah. Bahan tabung sudah pakai kuningan, tabung pipanya terutama. Untuk pemompaan bisa sampai 40, dan untuk bagian dari jangkauan dia 60, 50, 60 masih bagus untuk jenis Zafan. Oke ya. Terakhir kita ambil di GoPro Night Fury saja karena unitnya ini sudah ya, untuk raknya sudah pas terakhir. Ini bawahnya juga masih ada lagi sebenarnya. Monel tapi nanti kita masukkan ke bagian PCB. Oke, GoPro Night Fury ini untuk unit kelas Oclick dia paling mahal. Untuk sementara unit model klasikan ya, dia itu paling mahal di harga 1,3 1,4 untuk unit ini. GoPro dia itu pakai tabung kuningan pipanya, pipa kuningan, cuma dia di putih chrome. Oh iya, kemarin ada kasus sebuah unit alpaka, PCB alpaka, kenapa kok tabungnya katanya kuningan tapi untuk bagian dari warna tabungnya ketika dikerok itu kok putih ya. Ini ya modelnya di chrome kayak gini untuk bagian dari pipanya, tapi untuk dalamannya kuningan. Oke ya, ini kuningan teman-teman, beneran asli kuningan ini ya. Harganya 1,4, sayang banget kalau baja. Ini pakai tabung kuningan, dia terkenal untuk bagian dari pompaannya yang enak, terus untuk bagian dari akurasinya yang bagus, dan juga untuk bagian dari power yang dihasilkan itu juga mantep banget untuk GoPro kayak gini.
GoPull Lake Fury nggak perlu diragukan lagi, untuk bagian dari namanya pun juga paling teman-teman pastinya sudah kenal banget. Dia untuk kawasan Indonesia, Asia ya, Asia Tenggara, terutama Indonesia, Thailand, dan juga daerah Malaysia juga sudah dilarang sih ya, antara Indonesia terus untuk bagian dari Thailand. GoPull Lake Fury ini terkenal banget untuk model unit, untuk bagian nama dan juga mereknya ya. Oke. Untuk bagian dari OD tabung dia pakai OD 25, jadi power mantap, gak usah diragukan. Untuk bagian dari ya cuma berat sih untuk bagian dari unitnya ini. Modelnya kelas, cantik, estetik, dan juga untuk bagian dari tampilan di perpaduan warnanya itu juga dia kontras dan bagus untuk kontrasnya. Ini putih chrome dipadukan dengan warna hitam, dia terkesan seperti sebuah unit uklik kelas Sultan untuk unit ukliknya. Oke, harganya 1,4 kalau unit ini. Maksimal pemompaan cuma 10, tapi untuk bagian dari power bagus banget. Oke, untuk unit uklik ada lagi teman-teman di bagian sini. Bentar ya, petani dulu di bagian sini. Ini uklik juga, di bawah sini. Ini uklik teman-teman, dia kayaknya ini yang R8 ini. Kalau nggak gitu yang pumping. Aduh. Nah, ini uklik Subtiger pumping. Nah, ini dia teman-teman. Ini harganya di 1 jutaan. Kalau nggak salah ini di 1 jutaan untuk unitnya. Tiger pumping, untuk spek sama sih. Pipa pakai OD25, untuk bagian dari laras OD8 panjang 60, untuk penggunaan nanti di penggunaan 30, 40, 45 itu bagus untuk unitnya. Pompaan samping, jadi untuk bagian dari kita pompanya nanti juga lebih enak, terutama kalau teman-teman nanti pengen pasang teleskop, nantinya pastinya juga lebih mudah juga. Oke, ini Tiger pumping, jarang-jarang juga. Stoknya juga ya tinggal dikit, yang 1, 2 sama yang ada di atas sana. Atas sana. Oke ya, unitnya kayak gini, Tiger pumping. Bagus ini untuk unitnya. Ini juga jadi bahan inceran juga. Pakai visir True Glow, yang sama kayak ini itu tadi sih. Oh, cuma yang visirnya yang satu tadi yang klasik itu tadi lepas kayaknya. Ini visirnya True Glow, stiker True Glow semua ya untuk bagian dari visirnya ya, rata-rata. Bahan popor kayu. Bentar ya teman-teman ya. Alhamdulillah kok ya pas videoku anak unit uklik minisor. Nah, ini untuk bagian dari popornya tak perlihatkan juga. Popornya itu kayak gini. Nah, karena dia ukuran untuk bagian dari model pompanya itu bagian dari model pompa samping, otomatis nanti popornya ya long, panjang banget kayak gini untuk unit popornya ya. Tebel, nggak usah diragukan lagi, untuk popornya tebel pastinya. Oke, model popornya kayak gini, tetap ada ukirannya. Nah, kayak gini. Oke ya. Kayaknya 1 jutaan kalau nggak salah untuk unit ini. Ini tak tulis di layar saja ya. Oke. Yang di bawahnya ini ada juga unit Canon. Maaf ya Pak ya, ini untuk bagian dari kardusnya saya sobekin. Nanti biar dibenerin lagi sama tim packing. Oke. Ini pesanan kalau nggak salah teman-teman untuk unit ini. Cuma masih taruh di bawah, belum ditaruh di tempat packing. Ada Canon 802. Oh, bentar. Tadi dibuat tag video kalau nggak salah sama teman-teman saya. Canon 802 salah satu unit Canon yang untuk bagian dari harganya termasuk harga-harga unit uklik ukuran kelas menengah di harga 1.200.000-an sampai 1.300.000-an untuk unit ini ya. Ini untuk bagian dari popornya kayak gini. Ini nanti otomatis sudah dapat surat asli dari Canonnya ya, surat STKS-nya. Oke, ini teman-teman bisa isi sendiri untuk bagian dari identitas teman-teman. Seperti ini untuk bagian dari modelnya, dia terkenal dengan kesan klasik boldnya, terkenal dengan kesan klasiknya ya untuk Canon ini ya. Oke, Canon 802 ini untuk bagian dari model unitnya. Dia untuk Canon 802 itu termasuk sebuah unit dengan tampilan yang benar-benar berani, terutama untuk bagian dari posisi partnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian dari posisi pengeluaran lontok kan biasanya kita kalau nggak diputar kayak gini, habis itu ditarik. Kalau kayak gitu ada posisi kayak sebuah tombol tekan ke bawah kan, yang kecil untuk posisinya. Tapi untuk unit Canon 802 dia beda. Nah, kayak gini. Ini untuk bagian dari dalamannya ini aluminium. Untuk bagian dari posisi chambernya otomatis awet nanti untuk unitnya. Oke, cuma untuk bagian dari pipanya dia ini pakai pipa kecil teman-teman. Di dua-dua untuk pipanya ini. Ini dia pipa kecil, tapi untuk bagian dari Canon
yang terkenal adalah di bagian ini. Nah, ini dia teman-teman, untuk bagian dari yang paling terkenal di bagian Canon itu bagian sininya. Ini termasuk enak, mantap, dan juga untuk kesan yang dirasakan itu dia halus. Jadi untuk posisi ketika tek, klak, klak, ketika kita pompa itu benar-benar halus, smooth kalau bahasa anak sekarang. Oke ya. Nah, power juga pastinya oke untuk unitnya. Posisi visir dia pakai model beroda kayak gini. Bisa kita setting untuk tinggi rendahnya dan juga kiri kanannya. Oke. Ini untuk bagian dari visir depan dia model bulat kayak gini. Oke. Mantap. Untuk unit Canon kita ada 802, 808 juga yang sudah set dengan untuk bagian penggunaan teleskopnya. Tapi untuk bagian dari 808-nya kayaknya masih ada di atas, jadi mungkin nanti tak perlihatkan untuk bagian dari kardusnya saja. Oke, kita lanjut ke bagian dari PCP. Untuk posisi ruangan ini, PCP-nya itu ya seperti ini, Predator dan juga Moser. Nah, ilak adalah, ayo sekarang kita berdiri kawan. Untuk unit yang pertama itu nanti tak perlihatkan untuk unit dari Moser OD32. Unit Moser OD32 kita ya sisanya ini untuk unit Moser OD32. Harga yang Moser OD32 itu ada dua macam. Ada yang pakai, kalau teman-teman ambil yang single shoot itu di harga 1.550.000. Kalau teman-teman ambil yang magazine itu nanti di harga 1.650.000. Cuma sisa sekarang yang magazine semua. Jadi otomatis nanti teman-teman bakal ngeluarin uang yang 1.650.000 itu tadi. Oke. Ini ada yang satu retak, jadi nanti kita nggak jual untuk unitnya. Kita ganti dulu untuk bagian dari popornya. Oke. Kita keluarkan dulu di bagian sini saja. Aduh. Ini kebetulan yang kita readikan itu untuk bagian dari motornya yang pakai model yang modern. Untuk bagian dari posisi partnya, sebentar. Nah, adalah yuk. Ini posisi partnya itu sudah modern banget. Terutama untuk permainan magazine, unit ini sangat menunjang banget. Nah, maaf bro ya. Nah kayak gini teman-teman, dia pakai model pengukangan set lever, bukan pengukangan putar yang habis itu kita tarik ke belakang gitu, enggak. Dia pakai model set lever. Jadi untuk penggunaan nanti untuk main di bagian magazine dia juga bagus banget untuk unitnya. Oke ya, ini Moser OD32 bahan stainless untuk bagian dari tabungnya. D32 stainless untuk bagian dari ketebalan, dia ketebalan di 2 mili untuk unitnya, ketebalan tabungnya. Untuk bagian dari laras, dia pakai laras UD13, pakai bahan seamless. Dan untuk bagian dari panjangnya ini dipanjang 60, alurnya di alur 12. Oke. Ini untuk bagian dari unit ini tuh lebih ke penggunaan mimis 13 grain. Kalau saran saya, posisi manometer ada di bawah. Ada dua macam sih sebenarnya untuk bagian dari manometer. Ada yang di bawah kayak gini, dan juga yang di samping. Jadi nanti teman-teman bisa pilih untuk bagian dari posisi manonya ya. Jadi seumpama nanti teman-teman penasaran untuk ininya, nanti bisa minta fotonya saja kepada adminnya. Oke ya. Ini untuk unitnya kayak gini, sudah pakai kokang set lever. Jadi untuk permainan dia hampir sekelas dengan Marauder untuk unit yang D32 ini. Sementara sisa ini dulu ya. Oke. Lanjut kita di Marauder sama Moser OD38. Unit yang Marauder sama Moser OD38 itu harganya sama di 1.990.000. 1990. Oke ya. Itu unitnya Moser kita nanti untuk teman-teman pembeliannya itu nanti kita kasih coupler tambahan, mini coupler tambahan. Karena untuk unitnya rata-rata sisanya cuma yang tanpa coupler alias masih drat untuk unitnya. Wih, nah kayak gini. Nanti kita kasih coupler, tak pasangin sekalian, tak setting sekalian, jadi untuk penggunaan sampai nanti teman-teman tinggal mompa aja untuk unitnya. Oke, ini kalau bagian dari Marauderku mending Marauderku yang ini saja dulu ya. Marauder modelnya sisa ini. Ini untuk bagian dari posisi panjang laras dan juga tabungnya itu sama. Pakai panjang 60 cm untuk unitnya. Terus untuk bagian dari tabung pakai OD38. Ketebalan di 5 mili ya, di 5 mili untuk unitnya. Ketebalan tabungnya. Sama sih untuk unit dari Moser dan juga Marauder, dia pakai di 5 mili. Bahan dural untuk unitnya, untuk tabungnya. Untuk pengisian tetap di 2500 PSI. Perbedaan di bagian dari chamber dan juga permainan kokangnya. Kalau yang Marauder dia kokangannya itu ya, pakai set lever. Kalau yang Moser dia pakai kokang putar kayak gini. Bentar. Kokang putar, habis itu kita tarik ke belakang. Bagian dari kokangnya. Oke ya, kayak gitu tadi.
Untuk permainan, biasanya kalau teman-teman cari unit yang bagus, saya sarankan ambil di Marauder saja daripada yang Moser. Karena Moser, kalau orangnya itu mungkin baru pertama kali coba itu unit Moser, nanti biasanya itu bingung di bagian sini. Dia itu kadang ada suara 2 track. Nah, kayak gini. Oke, tapi untuk permainannya tetap pakai track yang paling terakhir. Untuk powernya soalnya dapatnya di bagian situ. Oke, harga di 1.990.000. Untuk Moser OD38 dan juga Marauder OD38. Ke bawah, kamera nih. Kamera ke bawah, tet. Bro. Dulu. Ini unit bocap kayu yang kita promokan juga untuk unitnya. Unitnya sementara kita promo di harga 2.250.000. Harga awal di 2,7 semua. Ada FX Airguns, ada juga untuk bagian dari FX Royal, ada juga di Daystate. Tak kasih harga di 2,2250 saja dulu. Untuk bulan ini ya, untuk bulan November ini tak kasih harga di 2250. 2.250.000 hanya unit saja. Kalau teman-teman nanti pengen tambah untuk kelengkapannya kayak tali sandang, peredam dan lain sebagainya, itu nanti bisa tambah 100.000. Lumayan. Harga awal di 7 ya, di 2,7 untuk unitnya. Tak ambilkan salah satu dulu saja. Ini Daystate. Daystate. Ini untuk bagian dari FX Airguns. Nah, FX Royalnya ada juga. Untuk bagian dari spek sama semua teman-teman. Jadi untuk bagian dari unit ini kita singkat saja. Nah, ini untuk unitnya. FX Royal. Spek sama, panjang laras 60 cm. Ya Allah, rakku senonor nih San. Oke. Panjang laras 70 cm untuk bagian dari tabung 500 cc dua-duanya. Bagian dari pengerjaan chamber atau chambernya itu dia pakai semi CNC semuanya. Tapi untuk bagian dari posisi mano yang beda. Kalau yang Royal ini kebetulan posisi mano ada di bawah. Daystate posisi mano kebetulan ada di bagian samping. Penggunaan big game sudah cocok banget untuk unitnya. Jumlah tembakan kurang lebih di 40 kali tembak untuk unit bocap kayak gini. Dia sebenarnya sudah masuk predator untuk jenis keluarga big game unitnya itu. Tapi untuk bagian dari posisi popornya itu yang pakai popor kayu. Oke ya. Permainan set lever, dan untuk bagian dari permainan unitnya, pemasukan mimisnya nanti sudah pakai magazine, support magazine. Oke, harga tak kasih di harga 2.250.000 saja, khusus untuk bulan ini. Jadi kalau teman-teman sejak dulu mungkin sudah ngidam untuk unit-unit bocap kayu, nanti bisa dapetin di harga itu. Oke ya. Sekarang kita ganti ke taktikalnya. Ada unit bocap taktikal, predator taktikal itu kita ada banyak banget. Ada yang grade A, ada juga yang grade B. Untuk perbedaannya di bagian bahannya dari unitnya, bahan unit, bahan chambernya sih, dan juga pengerjaannya. Oke. Yuk. Untuk bagian dari unitnya kayak gini. Jadi semuanya dari sana sampai sana itu pakai grade A. Ini kebetulan yang rak grade A semuanya. Grade B nya ada di sampingnya sana, nanti tak perlihatin. Untuk bagian dari spek itu sama semuanya, cuma beda di grade penggunaan duralnya. Grade duralnya itu beda, dan untuk posisi pengerjaan yang pakai mesin CNC nya itu juga beda untuk persennya. Oke ya. Pakai panjang laras 70 cm kayak gini. Ada juga yang kayak gini. Ambil yang ini aja. Ini yang grade A. Posisi mano kita ada dua model, ada yang ada di bagian samping kayak gini, ada juga yang di bawah kayak gini. Nanti terserah teman-teman mau ambilnya yang kayak gimana. Oke ya. Ini untuk bagian dari unitnya kayak gini. Tengahnya ini tuh, Bro. Oh iya bener sih, gini sih. Oke. Unitnya itu kayak gini. Ini untuk bagian dari laras dipanjang 60 cm. Tabung pakai 500 cc, power nggak usah diragukan. Ini untuk bagian dari mano ada di bawah. Pengisian pakai coupler di bagian samping. Nanti teman-teman kalau upgrade unit ini ke penggunaan tambahan regul itu juga bagus untuk unitnya. Karena untuk bagian dari posisi manometernya juga sudah ada di selain posisi dari sambungan tabung. Pengerjaan semi CNC, tapi untuk bagian dari duralnya bagus banget untuk unit ini. Untuk bagian dari penggunaan pastinya nanti juga selisih. Ya, rasanya itu selisih antara unit yang grade A dan juga grade B. Oke, ini unitnya pastinya sudah pakai pengisian magazine, nanti untuk permainannya sudah support pakai set lever, dan untuk penggunaan big game pastinya cocok banget.
Oke, pembahasan. Oh ya, ini ada lagi satu. Nah, Predator monster popor lipat kayak gini untuk unitnya. Kayak gini untuk unitnya ya. Predator monster popor lipat. Popornya bisa dilipat untuk popor belakangnya. Dia adaptasi model AK untuk unitnya. Tabung OD38 untuk bagian dari laras panjang 60 cm. Dia pakai bahan larasnya itu di seamless untuk unitnya. Alurnya 12, power bagus banget untuk penggunaan. Total kita sudah kirim 3 sampai 4 unit lebih untuk unit ini ya. Dan untuk bagian dari akurasi dia cocok di penggunaan mimis 13 grain. Iya, rata-rata di 13 grain semua teman-teman untuk bagian dari mimis yang cocok. Penggunaan bagian dari bagian dari telenya ini pakai OD22 kok OD astagfirullah, pakai ukuran OD astagfirullah, pakai ukuran 22 ya untuk bagian dari relnya ini ya. Oke, sudah cocok ke penggunaan big game, compact banget untuk unitnya kalau kita tekuk. Oke ya, kita lanjut. Ini bawah juga Predator semua sih. Ini ada 3.990.000 bonus teleskop dan juga tas untuk unitnya. Ini unitnya FX Airgun, cuma modelnya itu dia di model kayak bullpup kayak gini, bullpup taktikal. Nah kayak gini untuk modelnya ya. Dia untuk bagian dari tabung dia pakai tabung kecil teman-teman, pakai tabung ukuran 360 cc untuk unitnya. Untuk bagian dari laras panjang 60 cm, jadi untuk penggunaan big game bagus untuk unitnya. Sudah kepasang sambungan plenum gede bawah. Ini superior ya, FX Airgun superior untuk unitnya. Posisi manual ada di samping, bagus banget untuk unitnya. 3.990.000. Cepet-cepetan tak kasih, nanti tak kasih bonus tas sama teleskop. Iya. Nah ini teman-teman, ada satu lagi unit PCP Monel yang tadi saya agak kelupaan. Unitnya itu di Monel Morgan Classic. Harga di 2.250.000. Full big game untuk unitnya. Ada 3 track. 3 track untuk unitnya. Untuk penggunaan posisi angin maksimal di 3.000 sampai 4.500 untuk posisi anginnya ya. Ini untuk unitnya itu kalau teman-teman pengen diperinci bagian dari penggunaan mimisnya, 30 meter ke 50 meter pakai 13 grain, 50 meter ke atas pakai SJ 20 maupun 18 untuk unitnya. Jarak akurasi di 70 meter untuk unit ini. Dia big game tapi bisa jangkau di long range juga. Oke ya, tabung OD27, bahan Monel, pengisian yaitu tadi sih di 3000 sampai 4500 PSI. Terus untuk bagian dari ketebalan tabungnya itu di 3,2 mili, 31 sampai 3,2 mili untuk unitnya ya. Bagus banget, laras panjang 70 pakai bahan seamless. Ini salah satu big game best seller paling bagus juga. Untuk bagian dari kualitas nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar saja, nanti biar dibalesin dia. Tapi untuk seumpama ada sedikit reparasi nanti ya agak membingungkan sedikit sih untuk unitnya. Oke ya, kita ganti tempat posisinya ya, ganti tempat di posisi rak yang satunya ya kawan-kawan ya. Matiin dulu, kita ganti di rak sini. Aduh, bateraiku tinggal dikit ya. Oke teman-teman, ini untuk unit dari Predator ya. Ini Predator OD38 chamber monoblok untuk unitnya kayak gini. Ini OD38, dia itu pakai posisi larasnya, laras panjang 60 cm, tabung OD38. Untuk speknya itu sebenarnya sama dengan unit yang Predator lipat tadi untuk unit ini ya. Penggunaan big game sudah cocok, sudah masuk. Untuk penggunaan mimis paling gede biasanya di SY18 untuk ini. Oke, monoblok harga di 2,2 untuk unitnya. Kok astagfirullah keliru, maaf, ralat, bukan 2,2, di 2,6 untuk unitnya. Oke ya, nanti sudah termasuk kelengkapan juga. Di bagian sini ada Monster Power Plenum yang pastinya untuk bagian dari harga pun juga masuk banget. Ini untuk bagian dari kok harga sih, harga kita buat promo di 2,8 untuk unit ini. Dan untuk bagian dari speknya full big game ya, full big game. Kita sempat ada pesanan juga untuk bagian dari pergantian laras juga untuk unit ini. Soalnya lumayan teman-teman, untuk unit ini tuh sudah pakai power plenum gede. Untuk bagian dari power yang dihasilkan pun juga bagus banget. Untuk bagian dari grouping dia masuk banget, matuk banget.
mantap. Saya ngerasain tadi sudah operasi 2 kali sih hari ini. Sejak videonya itu sudah diupload. Ini saya buatnya itu di hari Jumat tanggal 31. Jadi bulan Oktober ya, Oktober tanggal 31. Unitnya itu kayak gini. Ya biru, kita ambil yang biru dulu ya. Kayak gini, tabung 500 cc, panjang laras ini di 60, pakai laras alur 12, bahan dari seamless untuk unitnya ya. Penggunaan jarak jangkauan di 60 meter untuk unit ini. Untuk bagian dari chamber full CNC untuk unitnya. Jadi untuk bagian dari permainan nggak perlu ragu lagi, nggak perlu nggak perlu ditakutin lagi untuk unitnya. Itu permainannya agak susah, mungkin ganjil-ganjil juga nggak perlu ditakutin lagi. Oh iya, fun fact, astagfirullahaladzim, agak susah juga ini untuk bahasanya. Untuk bagian dari set levernya ini juga bisa teman-teman ganti juga. Posisinya nanti bisa diposisiin di sebelah kiri untuk unitnya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, kayak gini untuk unitnya. Monster Power Plenum kita obral dulu di harga 2,8. Total unitnya itu kurang lebih di 70. Sekarang sisa di 60. Kurang deh. Kemarin 3, 7, iya 60 kurang untuk sisa unitnya ya. Rata-rata yang diambil warna biru juga untuk bagian dari pesanannya. Nah gitu di warna hitam kombinasi dikit untuk bagian dari warnanya. Oke, 2,7 tak kasih harga promo dulu untuk bulan ini. Khusus bulan ini sih kayaknya kita kasih di 2,8 maaf. Ya 2,8 bukan 2,7. Kalau 2,7 itu nanti dapat harganya di yang unit yang satunya tadi. Kalau teman-teman pengen ganti laras, nanti bisa tambah dan nanti tanyain di adminnya saja sih biar lebih mudah juga. Oke ya, ini unitnya kayak gini Monster Power Plenum. Total sekarang tinggal di 60 kurang untuk jumlah posisi total unitnya. Ya, harga 2,8 full big game. Power nggak usah diragukan lagi, mantap banget. Power Plenum gede di bagian bawah dan untuk bagian dari pengerjaannya sudah full CNC. Bagus banget. Oke. Ini semuanya raknya. Oh iya, tadi saya mau spill untuk unit dari semi CNC grade B ya. Nah ini juga ada untuk unit dari Predator lipat ya, Predator monster lipat yang kayak tadi yang warna orange. Cuma ini kebetulan yang warna pink, pinky. Oh ya, X1. Kita punya Sancagir X1 kayak gini. Ini harganya tak tulis di layar saja. Pakai OD tabung 22 untuk unitnya. Tabung 22 untuk bagian dari laras ini panjangnya cuma di panjang 40 cm di bagian dari panjang larasnya ini. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa gunakan di penggunaan 30 sampai 35 meter. Ini soalnya untuk bagian dari power juga oke banget, masuk banget. Permainan nanti teman-teman ngandelin sini ya. Kalau pengen ngeluarin untuk bagian dari lontoknya, pengen ngeluarin untuk bagian dari posisi tarikan kokangnya, ini posisi S ya, ditaruh di bawah S jadi F lah, dia keluarkan. Nanti kalau kuncinya juga sama. Ntar kuncinya nanti gini. Oke, lah kayak gitu tadi untuk bagian dari pengunciannya. Permainan sudah support magazine. Oke, kayak gini untuk unitnya. OD32 Sancagir X1 untuk namanya. Lah, untuk harganya tak taruh di layar saja biar lebih mudah. Sancagir X1, Sancagir X1. Oke, oh iya. Oh ya, gitu aja deh. Nanti untuk bagian dari posisi tambahan, terutama untuk bagian dari speknya, nanti teman-teman bisa chat ke admin ya. Atau enggak gitu, nanti teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Oke? Ini untuk bagian dari bocah Predator yang grade B tadi. Keliru, grade A. Grade A, grade B ini tinggal dikit berarti teman-teman. Nah, ini dia untuk grade B-nya. Ini grade B untuk unitnya kayak gini. Adalah kayak gini teman-teman, grade B bocah Predator 500 cc semi CNC grade B. Ini unitnya kayak gini. Harga rencana mau kita obral juga sih, tapi tak kasih dulu di harga 2 juta. Kira ya 2.850.000 untuk unitnya. Kalau yang A tadi di 2.950.000, selisih 100.000 untuk unitnya. Oke. Spek sama sih, untuk pengerjaannya cuma yang beda di bagian dari chambernya, terutama bahan dan juga total persenan permainan CNC-nya. Oke. 1 jam lebih kan, udah tak bilangin ini BRTX warna pinky. Ininya kayak gini teman-teman.
BRTX kayak ini. Oke, ini harga di 336 kalau nggak salah ya, 3436 sih untuk unit ini. Oke, ini unitnya bagus ini sebenarnya, cuma karena warnanya yang ngejreng, jadi cowok-cowok para bapak-bapak itu agak kurang suka untuk unit ini. Oke ya, saya sebenarnya suka untuk unitnya, tapi nggak tahu untuk bapak-bapak kadang juga kurang suka untuk warna yang kayak gini. Tabung 500 cc, ini untuk bagian dari panjang laras, dia pakai panjang laras 60 ya, 60 cm untuk unitnya. Untuk jangkauan bagus sih. Ini sebenarnya tambahan ruang ledak teman-teman untuk yang bagian sini ya. Ini untuk bagian dari power oke banget, mantap banget untuk unitnya. Popor pakai MFT. Jarang-jarang sih kita punya unit dengan popor MFT. Full CNC ya untuk unitnya ini ya. Oke. Kita lanjut lagi. Terakhir di bagian sini. Alhamdulillah. Ya Allah. Ntar ya, tak taruh di sini dulu. Ini untuk unit, gini aja. Ini unitnya itu FX Airguns OD38. Nggak gelap ya. Sini saja. FX Airguns OD38 kayak gini untuk unitnya. Ini pakai OD38 bahan dural untuk posisi tabungnya. Laras panjang 70 sampai ujung sana. Kok 70? Laras panjang 60 cm untuk unit larasnya ya. Seamless OD13 alur 12. Posisi chamber dia pakai monoblock. Oke. Ini untuk unitnya itu cocok di game, harga di 2,22 sih, 225 untuk unit harganya ini. Tapi nanti rencana mau tak buat di harga 18 rencana. Kita ngabisin stok untuk unit ini ya. Oke, seperti itu tadi teman-teman. Oh iya, tadi saya mau nge-spill dikit ya untuk bagian dari posisi unit terutama yang ada di kita. Saya tak balik dulu untuk posisinya. Untuk kameranya kayak gini. Posisi unit uklik yang ada di toko masih banyak. Jadi kalau teman-teman pengen ambil unit uklik, tenang saja. Kita masih stok banyak kayak gini. Nah, sih ya. Oke yuk. Ini ada unit dari Sharp Innova, teman-teman. Benar. Aduh, piye iki? Sharp Innova, ini ada yang long dan juga standar untuk unitnya ya. Terus ini ada juga Jawara Predator. Nah, ini stoknya kayak gini teman-teman untuk unit Jawara Predator ya. Bagus ini untuk unitnya. Yang katanya 1400 untuk FPS-nya ternyata di 600 untuk FPS-nya. Jawara V5 ready banyak. Loh, kayak gini teman-teman. Untuk Jawara V5 ya ini ya. Total di 20-an. Kurang 2 untuk unitnya. Jawara V5 mumpung ready teman-teman. Nanti bisa langsung hubungi layar ya. Jawara V5. Oh iya, Emperor masih ready. Emperor ini yang harganya di 8 juta, unitnya semi auto. Woi. Unitnya semi auto untuk unitnya ini ya. Dia PCP. Harganya di 8 juta. Sampingnya ada Canon 747. Ini uklik untuk unitnya. Nah, kayak gini untuk model dari kardusnya ya. Canon 802 stoknya kayak gini. Canon 808 ini yang harganya 1.850.000 itu ya. Sudah ada bagian dari teleskopnya, jadi nanti teman-teman bisa untuk unitnya itu nggak perlu beli teleskop lagi. 1.850.000 kualitas import untuk unit yang 808 ini ya. Oke, kayak gitu tadi teman-teman untuk bagian dari penjelasan kita, terutama untuk update stok kali ini agak beda ya. Bentar. Ayo. Untuk update stok kita kali ini sudah selesai, dan maaf agak gelap ya. Buat teman-teman yang pengen order, nanti silahkan hubungi nomor admin yang ada di layar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.